Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga aku yang di sini. Alhamdulillah ya teman-teman. Kali ini aku hanya pengen sharing pengalaman yang aku harap bermanfaat dan bisa inspiratif, menginspirasi kalian ya. Jadi di sini aku memang hamil sekarang, umur kehamilanku sudah memasuki 16 bulan ya, dan memang aku punya masalah kandunganku lemah ya teman-teman, dan memang dokter seperti yang aku bilang sebelumnya, dokter menganjurkan aku untuk suntik selama 4 bulan ya teman-teman. Sekarang udah kurang lebih hampir 2 bulan teman-teman, dan alhamdulillah ya, sangat mujizat banget ya, karena yang aku rasa sehari 2 hari 1 minggu selama aku mendapatkan suntikan, aku merasa sangat pegel teman-teman, jalan susah ya, dan aku merasa sangat kepengen give up ya. Tapi kalau aku ingat lagi, mungkin ini jalannya untuk aku memperkuat kandunganku, dan aku nggak mau give up ya. Jadi memang aku aku bertekad aku harus berjuang untuk ini ya teman-teman, dan aku punya positive mind, my positive thinking ya. Aku feeling positif kalau aku bisa teman-teman. Selama ini hidupku penuh ujian ya teman-teman, tapi alhamdulillah aku bisa melewati semuanya, dan aku merasa hal ini adalah ujian kecil gitu ya teman-teman. Aku pasti bisa gitu kan. Jadi memang setelah lebih dari sebulan sekarang ya, aku merasa hidupku biasa ya, jalanku biasa, suntikan itu udah biasa ya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mengalami vaksin, entah itu vaksin corona atau apa sebelumnya ya, pastinya nggak tahu kalian itu inget betapa pegelnya atau enggak ya. Tapi memang yang aku alami sekarang memang benar-benar so amazing ya. Aku juga bangga sama diriku, dan aku rasa memang apapun itu, kalau kita niati, kalau kita pikir positifnya, kalau kita memang benar-benar siap menjalani, aku rasa memang hasilnya memuaskan ya teman-teman. Dan aku sangat bangga sama diriku dan sama bayiku juga ya, walaupun aku punya masalah kandungan lemah, alhamdulillah bayiku sehat, semuanya sehat. Aku juga nggak mual, nggak muntah selama ini, belum pernah sama sekali. Dan aku memang doyan makan apapun makannya teman-teman, sekalipun itu makanan yang aku nggak suka ya, kayak susu. Aku kan nggak terbiasa minum susu ya, dan selama hamil memang aku mengkonsumsi susu, dan alhamdulillah memang aku paksain minum, tapi sama sekali aku nggak muntah. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga suami sangat suportif, walaupun memang dia jauh lebih muda dari aku ya. Aku benar-benar surprise, aku di luar ekspektasi aku ya teman-teman ya. Ternyata dia memang sangat peduli dengan kesehatanku dan janinku ya teman-teman. Dia selalu memperingatkan aku untuk minum obat, makan ini, makan itu yang sehat-sehat ya teman-teman, setiap hari teman-teman. Nggak tahu, memang mungkin aku sedikit pelupa, atau memang semoga sih memang dia memang tulus ya. Dan memang hari ini juga aku
kehabisan suntikan teman-teman, dan aku dan suami pergi kerja terlalu pagi hari ini, jadwalnya 7:30 sudah pergi, dan dia nggak punya waktu untuk meminta resep ke dokter ya. Jadi hari ini aku terpaksa ke dokter sendiri, dan suami sangat khawatir kalau aku nggak bisa gitu kan, karena memang keterbatasan bahasa ya, karena banyak dokter juga nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi kita memang punya problem di bahasa ya. Jadi memang dia khawatir dan dia pengen pulang hanya untuk membawa aku ke klinik depan rumah ya teman-teman. Tapi aku bilang enggak lah, aku mau coba sendiri aja gitu kan. Kalau memang aku nggak bisa, aku baru mau telepon kamu gitu, baru dia paham. Jadi ya ini teman-teman ya, aku hari ini dapat ini resep dari dokter ya, karena mendapatkan ini juga nggak gampang, nggak cuman masuk ke apotek terus bisa beli ini ya teman-teman. Ini harus dengan resep dokter ya di sini teman-teman. Ini untuk sekitar 1 minggu, dan ini dalamnya ya itu cairannya teman-teman, Progestan namanya. Jadi memang sangat sangat sesuatu banget. Aku bisa menjalani selama ini udah kurang lebih 2 bulan ya aku disuntik, dan aku bisa melewati, dan aku hidup normal, aku jalan normal sekarang. Dan ya itulah teman-teman, aku merasa bersyukur ya, suamiku sayang dan dia sangat perhatian, dan aku yakin aku selalu positif. Insya Allah bayiku dan aku sendiri sehat sampai lahirannya teman-teman. Minta doanya ya teman-teman. Dan walaupun memang kita punya keterbatasan ekonomi ya, finansiali, tapi insya Allah suami bisa berjuang untuk kita semua. Dan memang semboyan aku selalu bilang sama suami, kita pasti bisa, kita berjuang bareng. Begitu juga janinku, alhamdulillah memang dia sangat buat aku ya, dia memang sangat mengerti ya. Aku nggak dikasih mual, nggak dikasih muntah gitu ya. Jadi dia buat aku sih baik banget gitu ya, karena soal kandungan lemah itu bukan salahnya dia ya, karena memang sebelumnya aku pernah operasi serviks teman-teman ya. Jadi memang aku pahami kalau aku punya punya masalah ini gitu ya, karena kemungkinan setahu aku mungkin serviks itu menipis setelah operasi ya. Jadi kurang kuat gitu teman-teman. Memang kata dokter sih awalnya suruh operasi ya, tapi alhamdulillah dokter berubah pikiran dan katanya terlalu risk, jadinya dia bilang nggak perlu. Jadi alhamdulillah kita hanya cuman bisa pasrah ya. Kalau memang aku ditakdirkan untuk menjadi ibu untuk anaknya suamiku ya, alhamdulillah. Kalau memang Tuhan berkata lain ya insya Allah aku dan suami ikhlas ya. Jadi ya itulah teman-teman ya, pengen sharing ini aja ya teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi berjuang untuk garis 2 ya, semoga kalian terwujud segera ya keinginan kalian, dan jangan patah semangat teman-teman. Dan bagi kalian yang masih muda, alangkah baiknya kalian cepet-cepet rencana punya anak ya, karena kalau udah tua kayak aku, udah umur 39 tahun, banyak masalah ya teman-teman ya. Tapi ya semua tergantung keberuntungannya teman-teman. Tapi banyak banget teman-teman aku yang punya problem ya, karena mereka juga
di atas 35 tahun teman. Jadi semoga info ini ya, sharingku hari ini semoga bermanfaat buat kalian semua para calon ibu ya. Semoga selalu sabar dan tabah dan percaya kalau apapun itu, kalau memang udah ditakdirkan untuk kita hadir dalam hidup kita, insya Allah mereka takkan meninggalkan kita ya, nggak ada alasan untuk meninggalkan kita. Jadi itu yang aku terapkan saat ini, dan aku berdoa semoga semuanya baik-baik saja, dan semoga kalian juga ya yang pengen punya anak, semoga segera dikabulkan doa-doa kalian ya teman-teman. Itu aja sharingku hari ini, semoga bermanfaat. Thank you yang masih setia sama channelku Rosi Rusinah. See you in the next video teman-teman. Wassalam, bye bye.